Bunda dan teman-teman, sekarang Natasha akan menyanyi 17 Agustus. 'Bunda Merdeka'. Kami dari anak sekolah minggu GKI Haleluya Bontang mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-76 kemerdekaan Republik Indonesia. Indonesia tangguh, Indonesia bertumbuh. Merdeka! 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 Shalom adik-adik semuanya. Shalom. Ya, puji Tuhan, pada hari ini kita patut memuji dan memuliakan nama Tuhan karena Tuhan baik dalam kehidupan kita. Pada saat pagi hari ini kita memuji Tuhan atas kebaikan Tuhan, dan pada hari ini juga kita bernuansa merah putih karena kita bersyukur bangsa Indonesia kita merdeka sudah ke 76 tahun. Oleh karena itu sebagai anak-anak Tuhan kita patut menaikkan pujian syukur kita kepada Tuhan. Mari kita memuji Tuhan karena hari inilah adalah hari-harinya Tuhan. Oleh karena itu kita memuji Tuhan, adik-adik di rumah maupun yang ada di sini, kita memuji Tuhan yang mengatakan hari ini harinya Tuhan. Dengan bertepuk tangan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Adik-adik, tema ibadah kita pada hari ini adalah Aku Masih di Sini untuk setia, dan kita akan memuji Tuhan yang mengatakan saat iblis merayuku. Dalam nama Yesus, saat iblis menggodaku, aku pun berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Saat iblis merayuku, aku tolak dia
dalam nama Yesus. Saat iblis menggodaku, lalu ku berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Aku berani tampil beda. Aku berani tampil beda. Adik-adik silakan duduk kembali. Saatnya kita akan memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Kita memberikan persembahan syukur kita dengan menyanyi sebuah kor yang mengatakan kerja buat Tuhan. Buat Tuhan selalu manis, biar ku salib selalu manis. Ayo kerja buat Tuhan, sungguh senang-senang dipanggil Tuhan selalu manis. Berjalan diri teladan Tuhan saudara, serta Tuhan selalu manis. Manis, manis, ikut Tuhan Yesus selalu manis. Manis, manis, Tuhan Yesus selalu manis. Kita mengucap syukur atas persembahan yang kita berikan. Kita berdoa, Tuhan Yesus, terima kasih karena pada pagi hari ini Tuhan sudah memberkati kami sudah memberikan apa yang Tuhan sudah anugerahkan buat kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan berkati orang tua kami dalam pekerjaan mereka, kesehatan mereka, bahkan kami semua untuk mengajarkan kami untuk selalu memberi untuk pekerjaan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Adik-adik, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Oleh karena itu kita akan mendengarkan kesaksian dari adik kita Natasha yang berjudul Biar Aku Kecil. Aku belajar
action. Shalom, puji Tuhan, selamat pagi dan selamat berhari Minggu. Anak-anak GKI, anak-anak sekolah Minggu GKI Haleluya Bontang. Kita patut bersuka cita sekali. Minggu ini adalah minggu kemenangan, minggu kemerdekaan bagi kita sebagai warga negara Republik Indonesia. Sebelum kita belajar dan mendengarkan cerita kebenaran firman Tuhan pada minggu pagi ini, mari kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, Bapa yang baik, Bapa yang mengasihi kami, Bapa yang mengasihi anak-anak. Pagi ini kami datang kepadamu, anak-anak sekolah minggu GKI Haleluya Bontang, mau mendengarkan cerita dan kebenaran dari firman-Mu. Berbicaralah kepada kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Puji Tuhan, hari ini anak-anak kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan dari kitab Efesus atau surat Efesus pasal yang ke-6 ayat 10 sampai ayat yang ke-20. Mari kita dengarkan pembacaan firman Tuhan. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi, berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju zirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan, pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu, kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah, dalam segala doa dan permohonan. Berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu, dengan permohonan yang tak putus-putusnya, untuk segala orang kudus, juga untuk aku, supaya kepadaku, jika aku membuka mulutku, dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil yang kulayani sebagai utusan yang dipenjarakan. Berdoalah supaya dengan keberanian aku menyatakannya, sebagaimana seharusnya aku berbicara. Puji Tuhan, satu pembacaan firman Tuhan yang luar biasa bagi kita. Anak-anakku sekalian, dari cerita firman Tuhan itu, judul cerita kita hari ini adalah Aku Masih di Sini Untuk Setia. Wah, indah sekali. Firman Tuhan ini akan mengajarkan anak-anak semua menjadi anak-anak yang setia, khususnya kepada Tuhan. Salam Merdeka, HUT RI ke-76 tahun di tahun 2021 ini. Shalom, anak-anak sekolah minggu GKI Haleluya Bontang. Gimana kabarnya? Sehat semua? Puji Tuhan. Pak Pendeta percaya kita semua ada dalam perlindungan Tuhan Yesus yang mengasihi anak-anak. Anak-anak ingat nggak tanggal berapa hari kemerdekaan negara Republik Indonesia? Yang baru saja kita rayakan.
Ada yang ingat tanggal 17 Agustus tahun 1945. Oke, puji Tuhan. Hingga tahun 2021 ini kita memperingati hari kemerdekaan negara Republik Indonesia yang kita cintai ini yang ke-76 tahun. Nah, kenapa Indonesia harus merdeka? Kita sebagai bangsa negara Republik Indonesia ini kenapa harus merdeka? Jawabannya adalah dulu bangsa kita ini pernah dijajah. Bangsa Indonesia kita ini pernah dikuasai, pernah ditindas oleh negara-negara lain. Seperti oleh Belanda, oleh Portugis, oleh Jepang. Dan itu tidak lama, tidak singkat. Belasan tahun, bahkan ratusan tahun mereka menguasai Indonesia. Tetapi puji Tuhan, karena kecintaan para orang tua kita, para pemimpin kita kepada bangsa ini, mereka begitu giat memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia. Sehingga tepat pada tanggal 17 Agustus 1945, pemimpin-pemimpin kita, pejuang-pejuang kita mengikrarkan kemerdekaan negara Republik Indonesia yang kita cintai ini. Ya, termasuk pada hari raya ini, Pak Pendeta menggunakan atribut Dayak Kalimantan. Berarti orang Dayak juga harus merdeka. Orang Dayak juga rindu menikmati kemerdekaan ini. Anak-anak sekolah minggu yang dikasihi oleh Tuhan, saya mau dengar apa yang kita gunakan, misalnya pada masa berperang. Bagaimana para pemimpin kita, pejuang kita memperjuangkan Indonesia ini sehingga merdeka. Kalau orang berperang, pakai alat apa? Ya mungkin yang adik-adik tahu, anak-anak sekolah minggu tahu, menggunakan senjata. Yaitu perkembangan hari-hari. Jadi zaman-zaman dulu belum senjata, belum begitu banyak terkhusus untuk warga kita atau masyarakat kita atau Indonesia. Ada yang menggunakan tombak, ada yang menggunakan parang, ada yang menggunakan bambu runcing untuk perjuangan kemerdekaan kita. Dan akhirnya kita mendapat kemerdekaan yang sejati seperti yang kita nikmati hari ini. Nah, dari firman Tuhan, cerita firman Tuhan yang kita baca, Rasul Paulus mengajarkan kita, mengatakan bahwa kita juga sedang masuk dalam medan peperangan, yaitu peperangan iman, peperangan rohani kita, peperangan hidup kita sebagai anak-anak Tuhan. Anak-anak sekolah minggu dari sejak kecil, kita diajar, kita dididik untuk belajar hidup benar. Itulah peperangan rohani kita. Jangan sampai kita kalah, jangan sampai kita menyerah dari musuh-musuh kita. Dan firman Tuhan mengingatkan kita, musuh-musuh kita bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan penguasa-penguasa, roh-roh jahat di udara, yang ingin membawa kita ke dalam dosa, yang ingin membawa kita melakukan kejahatan supaya kita tidak diselamatkan. Jadi itu kenapa Rasul Paulus mengajarkan kita supaya kita harus menang dalam perjuangan rohani kita. Bersyukur Tuhan Yesus sudah memenangkan kita. Tuhan Yesus sudah menyelamatkan kita dengan kematiannya di atas kayu salib, menebus kita dari dosa, memenangkan kita dari kutuk iblis, memenangkan kita dari roh-roh jahat. Oleh sebab itu, sebagai anak-anak Tuhan, kita harus memahami, kita harus tahu apa peralatan perang kita secara rohani. Yang Rasul Paulus ingatkan kepada kita sebagai anak Tuhan, kita harus kuat di dalam Tuhan, harus semangat. Anak-anak sekolah minggu harus tetap semangat dalam Tuhan. Anak-anak sekolah minggu harus semangat dalam persekutuan dengan Tuhan. Rasul Paulus juga memberikan kepada adik-adik semua anak-anak sekolah minggu bahwa peralatan perang kita harus senang hidup dalam kebenaran. Anak-anak sekolah minggu harus senang yang benar, senang yang baik, senang yang memuliakan Tuhan. Jangan senang dengan hal-hal yang tidak memuliakan Tuhan.
senjata perang kita dalam iman adalah kita harus menjadi anak-anak sekolah minggu yang hidup adil, hidup bisa berbagi, bisa menyenangkan teman, bisa melakukan yang baik kepada teman, mulai dari hal-hal yang kecil, mengasihi teman, memberikan yang terbaik untuk teman-teman kita. Peralatan perang anak-anak sekolah minggu dalam Tuhan itu setia memberitakan Injil. Ya, memberitakan Injil dalam kehidupan kita sebagai anak-anak sekolah minggu berarti menceritakan tentang keselamatan, tentang Tuhan Yesus kepada teman kita, kepada orang tua kita, kepada orang yang ada di dalam rumah kita. Itu senjata perang yang harus anak-anak sekolah minggu pakai untuk hidup setia dalam Tuhan dan hidup dalam iman. Bagaimana anak-anak sekolah minggu hidup dalam iman? Hidup percaya kepada Tuhan Yesus. Pujian yang disampaikan oleh teman kita Natasha tadi bahwa walaupun aku kecil, tetapi imanku besar. Itu yang harus anak-anak sekolah minggu miliki. Dan anak-anak sekolah minggu sebagai senjata perang kita dalam iman adalah hidup senang dengan firman Tuhan. Suka membaca firman Tuhan. Jadi anak-anak sekolah minggu harus setia membaca firman Tuhan. Apalagi kalau ada tugas menghafal ayat firman Tuhan, harus senang melakukan itu. Setelah itu anak-anak sekolah minggu diajarkan melalui firman Tuhan ini untuk setia berdoa. Itulah yang akan menolong kita. Walaupun aku kecil, tetapi imanku besar untuk mengalahkan segala tantangan dunia ini. Imanku besar untuk setia, untuk hidup di dalam Tuhan. Jadi ini firman Tuhan bagi anak-anak sekolah minggu pada hari ini, hari kemerdekaan yang kita rayakan pada minggu ini, bahwa mari kita setia kepada Tuhan, setia dalam iman, setia beribadah, setia berdoa, setia membaca firman Tuhan. Maka Tuhan yang akan menolong anak-anak sekolah minggu untuk terus bertumbuh dewasa dalam hidup yang mengasihi Tuhan. Tuhan memberkati. Shalom. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan sudah menolong kami dalam belajar dan merenungkan firman Tuhan. Tuhan memberkati firman Tuhan yang sederhana ini, materaikan dalam hati anak-anak kami, sehingga mereka bertumbuh dalam kesetiaan, dalam mengasihi Tuhan, dalam menghormati Tuhan sepanjang hidup mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom. Salam merdeka. Puji Tuhan, kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Firman Tuhan mengajarkan kita untuk selalu setia dalam kehidupan kita. Adik-adik yang di rumah maupun kita semua, kita akan memuji Tuhan yang mengatakan bahwa kita harus setia dalam kehidupan kita. Setialah, setialah sampai mati. Setialah, setialah sampai mati, seperti Tuhan Yesus. Setialah sampai mati. Apakah balasanmu untuk kasih? Setialah, setia, setialah, setialah sampai mati. Setialah, setialah, setia, setialah, setialah sampai mati, seperti Tuhan Yesus. Setialah sampai mati. Apakah balasanmu untuk kasih? Setialah, setia, setialah, setialah sampai mati. Adik-adik, mari kita tutup ibadah kita dengan berdoa. Kita lipat tangan, tutup mata. Demikianlah ungkapan hati kami ya Tuhan, atas kasih setia Tuhan yang Tuhan sudah anugerahkan dalam kehidupan kami. Kami dari kecil mau setia kepada Tuhan untuk mengikuti Tuhan dalam kehidupan kami ya Tuhan. Tuhan mampukan kami untuk menjadi anak yang selalu taat dan setia dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami tutup ibadah kami. Haleluya. Amin.
Puji Tuhan, ibadah kita pada pagi hari ini sudah selesai. Kita mengucap syukur dan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dadah, tetap merdeka, merdeka. Guru sekolah minggu. Sekarang Natasha akan menghafal ayat Mazmur 111 ayat 1a. Haleluya, aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati. Terima kasih guru sekolah minggu. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dadah, shalom. Shalom, Vio akan menghafalkan ayat hafalan minggu ini. Kita berkata Mazmur 111 ayat 1 bagian A. Haleluya, aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati. Terima kasih, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Dadah.